Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rizal di RF Channel Piknik Atuh. Di updatean video gua kali ini gua mau berbagi dokumentasi video perjalanan gua waktu gua camping di salah satu lokasi wisata yang terbilang cukup populer di Bogor ya. Ya, ini dia gua camping di Lembah Tepus yang lokasinya ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di perjalanan kali ini gue ditemenin sama temen gue yang namanya Bang Adin. Dia udah beberapa kali muncul di video gue, sama satu lagi Hendar. Jadi gue camping di Lembah Tepus ini bertiga ya, karena tendanya Bang Adin ini cuman cukup buat 3 orang maksimal. Nah, ini mereka lagi bayar untuk harga tiket masuk camping per orangnya. Di sini dikenain biaya 30.000 per orang ya. Kalau kalian cuman berkunjung ke Lembah Tepus tanpa camping kan itu tarifnya cuman 10.000 per orangnya ya. Nah, sebenarnya gue mulai perjalanan dari daerah Karadenan itu tadi di sekitar jam setengah 4 sore. Tapi sampai di lokasi Lembah Tepus ini terbilang cukup lama ya waktu tempuhnya. Gue sampai di sini tadi di awal video itu setengah 7-an. Jalanannya macet parah karena bertepatan sama long weekend dan libur lebaran ya. Nah, setelah sampai di lokasi camping, gua sama temen gue langsung diriin tenda terus istirahat. Karena malam kan gue nggak bisa dokumentasi apa-apa, itu ya gelap. Handphone gue juga kayaknya nggak support buat nge-record dalam kondisi gelap, nggak kelihatan apa-apa. Sebenarnya ada drama sedikit sih sebenarnya. Jadi semalam tuh gua nggak bisa tidur sama sekali soalnya tenda sebelah tuh berisik banget. Dia baru datang di sekitar jam 10-an, jam 9. Bangun tenda sampai sekitar jam 2 pagi dia baru berhenti tuh ininya. Kumpul-kumpulnya. Sumpah ganggu banget. Alhasil gua nggak bisa tidur sama sekali. Nah, ini dia kondisi keramaian tenda di Lembah Tepusnya nih. Banyak banget kan tuh. Gue nggak tahu deh kondisi di weekend biasa sama long weekend sekarang nih, kayaknya sih yang sekarang lebih rame nih. Nah, setelah beres sarapan, gue sama Bang Adin sama Hendar langsung jalan menuju ke spot utama di Lembah Tepus sampai ke paling atasnya itu. Sekitar jam 6 ya, jam 6 gue mulai berangkat dari tenda. Soalnya kenapa? Soalnya emang gue pengen pagi-pagi sampai di spot utamanya. Soalnya kan kalau kesiangan dikit dengan kondisi keramaian para pengecamp, para orang-orang yang camping, kesiangan sedikit gue nggak bakalan dapet view yang gue pengen. Kalau kalian ingat, gue sebenarnya udah sempet nge-share pas gue ke Lembah Tepus ini, cuman pada saat itu kan gue nggak ngecamp ya. Nah, kalau di kondisi normal Lembah Tepus ini biasanya walaupun weekend paling pengunjungnya tuh mulai berdatangan di sekitar jam 7-an, jam 7, jam setengah 8-an lah. Nah, ini jam 6 pun gue pikir gue udah paling pagi gitu kan. Ternyata udah ada beberapa pengunjung lain yang udah mandi di curugnya tuh. Jadi emang bisa dipastikan ini jauh lebih ramai dibanding weekend pada umumnya ya, karena emang long weekend juga. Nah, di sekitar jam 6 lewat dikit gue udah sampai di spot utamanya ini. Nah, kalian lihat sendiri kan udah ada pengunjung lain tuh yang udah mandi, malah dia udah koloran doang. Seperti biasa view-nya nggak pernah mengecewakan sih. Lembah Tepus emang airnya bening banget ya. Nah kan, airnya seger banget. Ini gua ya seperti biasa perenang amatir. Udah malam gua nggak bisa tidur sama sekali, dan nyebur di Lembah Tepusnya ini pun gua nyebur sendiri tuh. Bang Adin sama Hendar tuh nggak mau nyebur, nggak tahu tuh kenapa. Kalau Bang Adin sih katanya nggak bawa salin, tapi kalau si Hendar katanya dingin. Hasil gue nyebur sendirian.
Nah kan pengunjungnya terlihat ramai ya. Lembah Tepus emang terbilang cukup populer ya di kawasan Gunung Bunder ini. Mungkin yang pertama daya tariknya itu airnya. Airnya ini terbilang bening banget, jadi udah terkenal seantero warga Bogor dan Jabodetabek lah Lembah Tepus nih. Terus trekkingnya tuh nggak melelahkan, dia trekking dari pintu gerbang sampai ke spot utamanya itu nggak jauh dan treknya landai, jadi ini enak banget buat kalian para kaum rebahan yang pengennya cepet sampai tuh udah cocok banget dah ke Lembah Tepus. Terus dia banyak juga kolam-kolam yang bisa kalian stay di situ. Jadi selain di spot utamanya nih, kalau misalkan di spot utamanya udah penuh, kalian bisa tuh turun ke bawah tuh ada beberapa kolam yang bisa kalian untuk sekedar ngadem main air gitu kan. Tapi kalau untuk berenang sih emang paling enak tuh di paling atas tadi. Setelah beres berenang, main air, foto-foto, gua udahan aja main airnya. Ini gua OTW ke tempat gua tadi ngecamp ke tenda gua. Sejak kunjungan terakhir gua Lembah Tepus mungkin di tahun lalu itu ya, gua lupa. Nggak banyak yang berubah sih, cuman yang paling mencolok adalah jalan di gerbang utamanya. Gila, parah banget. Dari sekian banyak kunjungan gue ke daerah Gunung Bunder ini, di bulan April 2023 ini jalannya paling hancur. Jadi buat teman-teman yang mau ke Gunung Bunder, ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, saran gue sih mendingan apapun yang terjadi, kalian mendingan lewat gerbang 2. Jangan pernah mau lewat gerbang 1. Kalau di video-video gue sebelumnya, kalau kalian ingat, gue sempet suka ngasih tips kayak gini. Kalau kalian ke Gunung Bunder, mendingan kalian lewat gerbang 2 karena tiket masuknya lebih murah dibanding tiket kalau kalian masuk lewat gerbang 1. Nah kalau sekarang tiket masuk, harga tiket masuk antara gerbang 1 sama gerbang 2 itu udah nggak terlalu jauh gapnya, jadi itu udah nggak relate. Tapi satu faktor lagi yang bikin kalian emang harus lewat gerbang 2 jalannya, gila. Kalau kalian lewat gerbang 1, ampun, parah banget jalannya itu. Udah kayak kalian naik roller coaster di motor. Selain motor kalian hancur, entah itu shocknya atau setirnya, pokoknya rusak deh itu. Parah banget, gila. Di bulan April ini itu kondisi jalan di gerbang 1 Gunung Bunder parah banget. Jadi saran gue sih apapun yang terjadi udah kalian lewat gerbang 2 aja. Jangan pernah lewat gerbang 1. Dan satu hal lagi, tadi di spot utama Lembah Tepus itu ada ada spanduk. Itu bakalan ada dibuka tempat wisata baru namanya Lewi Asoya atau Asoka gitu, gua lupa. Kayaknya Asoya deh. Tapi di April 2023 masih belum dibuka, itu masih baru akan dibuka. Jadi bakalan ada wisata baru nih di Lembah Tepus namanya Lewi Asoya. Untuk fasilitasnya di Lembah Tepus ini udah lengkap banget ya. Toiletnya banyak, kamar gantinya banyak. Jadi kalian kalau misalkan ngecamp, ini kan tempat camp gua nih. Tempat camp gua di sini ada toilet 3. Nah itu tuh pas malamnya itu orang-orang pada ngantri di situ, padahal kan kesananya ada toilet lagi ya. Nah ini dia tenda gua nih yang biru, DC itulah. Oh iya, musolanya juga ada di sini nih, persis di dekat tenda. Waktu menunjukkan pukul 7.38 pagi, tapi gue udah beres main air, udah beres berenang juga. Dan kalian bisa lihat sendiri kan tadi di Lembah Tepusnya, walaupun masih pagi, relatif pagi, itu 7:30 ya. Kondisi di Lembah Tepus udah cukup ramai pengunjungnya, karena ya memang mungkin karena banyaknya orang-orang yang ngecamp juga. Nah karena gue udah beres, jadi gue langsung bongkar tendanya aja nih, walaupun masih pagi kan. Ya mau ngapain lagi, udah main air, udah mandi, udah foto-foto, udah beres ya, mendingan gue langsung cabut aja walaupun masih pagi ya kan.
Mungkin itu aja tuh sekelumit kisah perjalanan gue waktu ke Lembah Tepus. Garis besarnya sih karena ini di long weekend, libur lebaran juga kan. Jadi pas berangkatnya gue kena macet di perjalanan motor, terus karena gue lewat gerbang 1 dan jalannya hancur parah. April 2023 itu kondisi jalanan di gerbang 1 Gunung Bunder itu paling parah selama gue beberapa kali ngunjungin Gunung Bunder. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran tuh buat teman-teman semua ya kan. Kalau gue pribadi sih ini pelajaran berharga banget buat gue. Jangan pernah mau lewat gerbang 1. Gila emang. Bayar mahal-mahal ya kan, HTM di gerbang utama itu 35.000 untuk 2 orang, 1 motor 2 orang. Tapi jalanannya nggak usah ditanya. Oke guys, kayaknya cukup dulu updatean video gua kali ini dalam edisi ngecamp di Lembah Tepus. Gua coba review sedikit ya. Harga tiket masuk 30.000 per orang kalau kalian ngecamp, tapi kalau kalian nggak ngecamp 10.000 per orang. Terus harga tiket masuk pas di gerbang utama 35.000 untuk 1 motor 2 orang, tapi kalau untuk kalian yang bawa motor sendiri itu cukup 20.000 di gerbang utamanya. Fasilitas lengkap banget, warung ada, toilet ada, musola ada, parkiran aman. Kayaknya cukup. Sampai ketemu di video gue selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton. Tetap di RF Channel, piknik atuh, karena hidup adalah perjalanan. Mari kita buat perjalanan itu lebih menyenangkan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.